Selamat siang rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channelnya SMP Negeri 2 Panean, koordinasi dan kolaborasi dengan channel Garuda Lawu. Saat ini kami berada di Imogiri, tepatnya di Giriloyo, untuk belajar di kehidupan nyata. Murid-murid, peserta didik ataupun siswa nanti kegiatannya membatik, belajar life skill tentang kehidupan serta keterampilan yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang. Kita harus menjaga kebudayaan kita, apalagi dengan batik ini bisa lebih mengangkat Indonesia ya, supaya lebih terkenal juga. Warisan dunia adalah membatik. Batik ini adalah cikal bakal Indonesia, ciri khas Indonesia. Jangan sampai nantinya batik ini diambil oleh atau diakui oleh negara-negara lain. Jadi kegiatan ini SMP Negeri 2 Panean turut dalam membudayakan batik. Kita berjalan kaki menuju lokasi untuk belajar bersama. Anak-anak kelas 8 ini sedang melakukan perjalanan ke tempat pelatihan Giriloyo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Yuk, ikuti perjalanan kami. Di sini terkenal dengan batik tulis tradisional, ada batik Kusumo. Ya, ini batik Kusumo, Ukir Sari, Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sini juga banyak lagi, ada Sri Kencono. Memang daerah sini dikhususkan sebagai daerah batik, pusatnya membuat batik dan oleh-oleh batik, baik batik alami, batik warna sintetis, batik warna modifikasi. Nih resplangnya ini. Ada juga batik tulis Kulon, Karangkulon, Ukir Sari, tuh sebelah sini. Ini melanjutkan perjalanan. Tetap semangat walaupun tadi agak sedikit lelah habis mandi di Parangtritis. Oke, di depan kita itu ada namanya batik sungsang. Arti batik sungsang batik apa? Nggak tahu. Yo, kita nanti cari tahu. Ini dengan Ilham Kotelawala ya, Ilham Kampung Batik. Nah, menuju nih pusatnya nih masih menjunjung tinggi peradaban Indonesia asli. Jangan sampai ini nanti bisa tergerus oleh namanya teknologi, apalagi diakui oleh negara lain. Ini wajib kita lestarikan. Nih dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Joko Margono, dan ini anak-anak lagi berpose untuk foto ya. Yuk. Lanjut ke loket pendaftaran ya. Tadi anak-anak sudah didaftarkan, tinggal melakukan registrasi untuk memasuki area pelatihan. Ini ada Mas Tegar dan Mas Pino. Iya Pak, ganteng banget. Ganteng banget. Kelas 8D. Iya Pak. Ini kelas 8D, ganteng kelas banget. 8D. Set. Ini dengan Bu Wiwi, si bendaranya. Yes. Bu Wahyu dan teman-teman, Bu Nita, Bu Rina, Bu Ari, Bu Lili, Bu
Aning ini yang mendampingi putra-putrinya untuk di pelatihan ini. Kita disambut dengan ramah, kita ditampilkan slide terlebih dahulu, diterima di aulanya ya. Dengan ngapunten, dengan Bapak siapa ini? Pak Nur Rahmadi. Pak Nur Rahmadi, pengelola di sini. Selamat datang. Selamat datang nggih. Semuanya. Terima kasih Pak Mulyadi. Ini kegiatannya. Anak-anak dikumpulkan di sini dulu, nanti baru dikasih pengarahan. Oke. Silakan Kak, duduk di tingkat-tingkat, monggo. Insya Allah kuat semuanya. Jendela-jendela boleh dibuka biar nyaman semuanya. Mulai sedikit secara singkat serta penjelasan terkait dengan pembuatan batik tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, buat kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Nur Rahmadi, salah satu pengelola di Kampung Batik. Dan pada siang hari ini saya bertugas untuk memberikan penjelasan singkat terkait dengan batik dan sejarah serta alamnya. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, batik ini adalah warisan budaya Indonesia, yang mana setiap tanggal 2 Oktober batik ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Dan batik di Giloyo ini sudah ada mulai di abad ke-17. Atau di tahun 1634 batik itu sudah mulai ada di kampung Giloyo ini. Dahulu siapa yang memberikan pembelajaran? Yang memberikan pembelajaran terkait batik adalah Kerajaan Mataram. Mataram itu sekarang menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi tatkala Raja-Raja Mataram itu meninggal, makamnya ada di sebelah selatan di pucuk gunung. Tapi kalau ada adik jalan dari parkiran masuk makamnya dari leluhur jalan raya, saya di pucuk gunung sebelah selatan itu ada bangunan putih, itu adalah makamnya Raja Mataram atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemarin baru saja memberikan pembelajaran terkait dengan batik tulis. Batik yang dikerjakan dengan menggunakan tulis tangan. Karena batik itu ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik kombinasi. Batik tulis adalah batik yang dikerjakan dengan menggunakan canting atau menggunakan tulis tangan. Sementara batik cap masih menggunakan tangan, tapi cantingnya adalah canting cap. Kemudian kalau yang batik kombinasi itu awalnya dicap, kemudian disempurnakan dengan menggunakan canting. Itu jenis-jenisnya batik. Nah, di tahun 1634 Kerajaan Mataram itu memberikan pembelajaran terkait dengan batik tulis. Batik yang dikerjakan dengan menggunakan canting atau menggunakan tulis tangan. Nah, adik-adik nanti juga akan praktek secara langsung membuat batik tulis, walaupun ukurannya kecil, gitu ya. Nah, mulai tahun ini sampai dengan tahun 2006, masyarakat kami di Giloyo ini sebagai buruh batik atau tukang batik saja. Nah, baru di tahun 2007 kami mandiri. 2006 kami kena musibah, yaitu gempa Jogja, gempa Bantul di 27 Mei 2006. 1 tahun kami tidak ada kegiatan membatik karena trauma dari gempa, sehingga dalam 1 tahun itu kami didampingi oleh beberapa dinas, beberapa LSM. Salah satunya adalah untuk mendampingi menghilangkan trauma healing dari gempa. Tetapi dari proses pendampingan akhirnya muncul pendataan bahwasanya jumlah pembatik di kampung Giloyo ini lebih dari 1.000 orang. Tonggak sejarah kebangkitan batik Giloyo. Kami membuat selendang sepanjang 1.000 meter masuk rekor muri, sehingga masyarakat di luar Jogja, di luar Bantul mengenal kami bahwasanya Giloyo ini adalah sentranya batik tulis. 2008 kami membangun brand, pelaksanaan expo, promosi dan penyebarluasan informasi potensi desa.
Dan di 2009 sampai dengan 2019 kemarin, tempat ini kami jadikan sebagai salah satu desa wisata yang mana yang menjadi unggulan adalah edukasi pembuatan batik tulis. Walaupun sebenarnya ada wayang, ada batik, kemudian ada jelajah desa, ada wisata religi dan lain sebagainya. Tetapi memang yang paling banyak adalah wisatawan yang mengambil paket edukasi belajar tentang batik tulis. 2020 kunjungan wisatawan kami menurun lagi karena adanya pandemi COVID di tahun 2020. 2021 masih pandemi, 2022 kami mulai bangkit lagi. 2022 kami dibantu oleh beberapa YouTuber, influencer, sehingga kami dikenal kembali bahwasanya Giriloyo ini adalah salah satu desa wisata yang mana wisatawan itu bisa berkunjung dan bisa menikmati edukasi terkait dengan belajar membatik. Tahun 2022 kunjungan wisatawannya sudah meningkat, walaupun belum sebanyak di tahun 2019, masih di bawahnya. Nah, ini adalah salah satu YouTuber yang membantu kami. Mungkin adik-adik sering ngikutin YouTube-nya. Ada yang kenal? Nggak ada? Nggak sering ikuti YouTube-nya? Oke, kayaknya adik-adik pada nggak tahu semuanya ini. Oke, saya cek dulu. Jadi di tahun 2022 beli paket wisata di tempat kami, tetapi akhirnya mereka bikin konten dan diunggah kontennya. Nah, dari unggahan kontennya ternyata berdampak kunjungan wisatawan di desa wisata Umirsari itu meningkat. Oke, selain itu kami di tahun 2022 kami juga mendaftarkan diri ke Kementerian Pariwisata. Desa wisata Umirsari ini adalah menjadi desa wisata berkelanjutan. Salah satu desa wisata yang dikelola oleh masyarakat, pengelolanya adalah masyarakat dan keuntungannya dibagi kepada masyarakat. Ini adik-adik kalau belum pernah ke makam raja, ini adalah pintu gerbangnya makamnya Sultan Agung Hanggaprabusuma. Jadi tatkala masuk ke area makam raja, adik-adik bapak ibu harus memakai pakaian Jawa, pakai blangkon, pakai jarit, pakai peranaan. Kalau perempuan tidak boleh pakai jilbab, berarti harus pakai jarit dan tidak pakai baju atau tunjungan. Itu ada cara masuk ke area makamnya Raja Mataram. Sentono Dalem. Nah, ini di bulan November kami mendapatkan anugerah desa wisata berkelanjutan. Oke. Selanjutnya terkait dengan kami di 2023 ada tambahan rekor muri baru lagi. Jumlah pengrajin batik tulis terbanyak di desa wisata. Selain itu kami mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia di tahun 2023 juara satu kategori Desa Wisata Maju. Seluruh Indonesia kami mendapatkan anugerah Desa Wisata Maju di tahun 2023. Nah, selanjutnya ini jumlah kunjungan wisatawan kami. Grafik kunjungan wisatawan kami di tahun 2019 ini mencapai 28.140, turun 2020, naik lagi 2022, 23 ini 40.512 wisatawan. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan cara membuat batik, ini ada beberapa bahan baku yang harus disiapkan adik-adik semuanya. Bahan baku yang pertama yaitu adalah kain. Kain ini kita harus pilih kain yang jenisnya katun, tidak banyak campuran plastiknya. Kemudian bahan baku yang kedua lilin atau malam, ini sebagai tintanya orang membatik. Bahan baku yang ketiga yaitu adalah pewarna. Pewarna ini macamnya ada dua, pewarnaan yang secara sintetis dan pewarnaan yang secara alam atau natural. Kemudian alat membuat batik, kompor, bisa kompor listrik, kompor minyak, kompor gas, atau bisa juga membuat memakai tungku atau arang. Kemudian ada wajan. Selain itu ada namanya cantik. Ini adalah sebagai pengganti pensilnya. Kemudian ada gawangan, bingklet yang buat duduk, bak celup dan panci yang buat merebus atau buat melorot. Ini adalah alatnya. Kemudian untuk langkah-langkah membuat batik, yang pertama yaitu adalah bikin pola.
kain putih tadi dipola dengan menggunakan pensil, membuat gambar. Nah, adik-adik nanti tidak usah bikin gambar, gambarnya sudah kami bantu. Kemudian adik-adik nanti tinggal melanjutkan melekatkan lilin di tahapan yang pertama, mengikuti motif yang ada di kain dengan torehan lilin panas menggunakan cantik. Kemudian berikutnya lagi yaitu adalah setelah melowongi, mengulang dari belakang atau nerusi, mengulang dari belakang, tapi nanti akan dibantu oleh tim kami. Yang nerusi, yang mengulang dari belakang itu nanti sudah tim atau pembatik-pembatik yang mendampingi adik-adik semuanya. Nah, setelah diterusi, nanti ada pemberian variasi, titik-titik kecil, garis-garis kecil. Nah, setelah dikasih isen-isen, nanti ada proses dabar atau nyelup. Nah, setelah dicelup, nanti kemudian dihilangkan lilinnya. Lilin yang tadinya nempel pada kain itu nanti direbus sehingga yang kena lilin menjadi putih seperti ini. Yang tidak kena lilin nanti akan ada warna muncul di sini. Jadi fungsinya orang membatik itu adalah merintangi warna biar tidak masuk dalam lembaran kain. Setelah itu nanti dijemur. Nah, setelah dijemur, tinggal warna yang disiapkan tim kami apakah merah ataukah biru. Nanti akan muncul warna, kemudian yang putih karena awalnya kena lilin, dan yang tidak kena lilin nanti akan kena warna seperti ini. Oke, itu penjelasan singkat kami adik-adik semuanya. Kemudian adik-adik nanti akan dibagi menjadi grup. Setiap grupnya 5 siswa. Setiap grupnya 5 siswa. Kemudian setiap 5 siswa nanti ada 1 orang pengrajin batik yang akan mendampingi adik semuanya. Jadi tatkala pegang cantingnya, cara menorehkannya, kemudian nerusi, memberikan isen-isen, tim kami akan selalu memberikan panduan dan informasi pada adik-adik semuanya. Oke, ini penjelasan singkatnya adik-adik. Terima kasih. Selanjutnya nanti sepatunya dipakai lagi. Kemudian tempat membatik ada di sebelah selatan. Di sana sudah siap tim kami. Adik-adik nanti berkumpul bikin grup 5-5 atau terpaksanya ada yang 6 tidak apa-apa, tapi akan lebih nyaman 5-5-5. Nanti dalam satu kompor itu nanti ada 1 orang pengrajin yang akan mendampingi adik semuanya. Oke, terima kasih adik-adik. Ini penjelasan singkatnya. Kami persilakan adik-adik bersepatu lagi, alas kakinya dipakai, kemudian bisa menuju ke tempat membuat batik tulis. Iya, sudah disiapkan tim kami. Ini nanti sudah leleh toh. Anda tinggal mengambil lilin panas. Nah, cara pegangnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian ambil, goreskan dulu di wajannya ya. Nah, ngangkatnya, ujung canting itu jangan langsung merunduk. Kalau merunduk dia akan atas terus. Tapi ujung canting agak diangkat, tangan kirinya pegang kain, tangan kanan pegang canting, torehkan dari arah kiri ke kanan atau dari bawah ke atas sampai semuanya terpakai. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya dengan pembagian kelompok 55 ya, 55 dibagi oleh kelompok. Ini guru walinya perwalian ya, perwalian untuk mengikuti pelatihan. Ayo ikuti perwalian. Di sini juga ada oleh-oleh, belanja. Ayo kita belajar. Kita lagi apa? Lagi belajar membatik. Ayo Mas Ron. Gimana Mas Ron, ini tanggapannya anak-anak itu belajar membatik di sini gimana? Ya, alhamdulillah. Terima kasih bagi SMP 2 Panean yang telah memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar di luar dan yang menyenangkan. Ya, di batik ya, batik Giriloyo. Imogiri Bantul. Terima kasih Pak Ron. Didampingi oleh perwalian guru Pak Muha. Hari ini kita belajar juga bersenang-senang. Oke, boleh.
Nih kegiatannya. Dengan siapa namanya kamu nih? Makfiro. Dengan Ibu Sinten, Bu? Ibu Siti Alifah. Siti Alifah. Nanti yang memandu kegiatan dalam membatik tulis. Ini kegiatan yang anaknya berikutnya ada cantingnya. Dengan siapa namanya ini? Namamu siapa? Riantika. Iki. Ya diajarin sama. Ngambilnya jangan penuh-penuh sepertiga aja ya. Karena Nih. Aja timut tuh. Nanti melocot. Gak boleh. Ditiup. Bus ini. Nih. Dengan siapa Bu namanya Bu? Saya Fitri. Bu Fitri, anu badhe saya wawancarai dulu. Boleh, Pak, Bu, monggo. tanggapannya anak belajar di sini, kita itu kan belajar dari SMP 2 Panean, Magetan ke sini itu pendapatnya Ibu bagaimana Bu terkait budaya membatik ini Bu? Iya, seneng banget Pak atas kunjungannya dari SMP Panekan. Dua Panekan. SMP 2 Panekan karena kunjungannya ini merupakan sebuah bentuk melestarikan kebudayaan membatik gitu Pak. Jadi harapannya semoga batik ini semakin lestari, semakin jaya seperti itu Pak. Iya, biar tidak diakui oleh negara lain Bu ya, kayak bener, Pak. Malaysia terus Jepang saja itu mengakui batik itu bagus. Iya. Apalagi kalau orang Indonesia yang asli Indonesia toh nggak menghargai batik maka bukan orang Indonesia asli gitu ya. Leres, Pak, seperti Harus itu. melestarikan batik. Salah satunya SMP Negeri 2 Panean ini. Iya, Pak. Terus dan menerus untuk membudayakan batik sebagai warisan nasional. Nih anak-anak. Ini memang seragamnya anak-anak ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Hari ini kamu ngapain? Membatik. Di mana? Giriloyo. Kampung Batik Giriloyo. Belajar dan bersenang-senang. Ya, kita lanang. Ayo. Gambar apa Gambar kembang? Ya, oke. Di sini bergeser ke samping kiri terus. Ternyata tempatnya sangat luas. Jadi cocok untuk pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Jangan lupa kalau ke Bantul jangan lupa mampir ke Giriloyo, Imogiri, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, ya. Ada di papan ini ya. Ini selain muridnya ternyata juga ada gurunya yang membatik ini. Ya tak wawancarai dulu, sepil dulu. Ini dengan siapa ini? Bunita. Bunita ini kegiatan Bunita ini apa ini? Siang hari ini. Belajar membatik, Mas. Kenapa toh kita harus belajar membatik Bunita ini? Biar tahu betapa kesabarannya orang membatik itu seperti apa. Iya, makanya batik juga mahal ya Bu ya, Iya, yang batik tulisnya. Kalau batik tulis mesti mahal. Jadi sebenarnya bukan mahalnya, tapi kita menghargai jerih payahnya ya, jerih payahnya. Filosofinya, Ya selain cara membatiknya. filosofinya juga prosesnya ternyata juga nggak sembarangan. Juga lama. Makanya kita perlu belajar di sini, oke? Yes. Ini dengan boy band kesayangannya kelas 8D. Dengan Bu sinten Bu niki Bu? Nurul. Bu Nurul. Asli desa sini Bu? Nggih. Desa mana Bu? Giriloyo. Giriloyo. Ini ya. Di sini cukup
menyerap banyak tenaga lokal ya. Ini membantu roda perekonomian nasional ini. Bapak Presiden Prabowo tolong nanti setelah melihat ini atau kru-krunya ataupun asistennya yang ada di istana, tolong ini nanti didukung baik dukungan modal maupun apapun supaya ini bisa melestarikan batik ini. Mas Dapi, belajar apa Mas Dapi? Membatik. Senang nggak Mas Dapi? Senang. Ya, apa yang kamu dapatkan pembelajaran di hari ini Mas Dapi? Harus sabar, Pak. Harus sabar. Biasanya ngemamuan ya, agak marah-marah. Hari ini kamu harus sabar. Nih Mas Chandra, ini ngapain Mas Chandra? Tok celup-celup Mas Chandra. Celup-celup santan. Biar apa itu? Biar warna. Biar warna ya toh. Nanti kalau sudah jadi buat oleh-oleh ya. Dipajang di mana? Di sekolah atau di kamar? Di kamar. Iya, tampilkan ke ibunya ya. Kasih hadiah ke ibunya. Oke, gitu. Mas Wahyu? Iya. Mas Wahyu. Ilham. Chandra. Ilyas ya, Mas Ilyas. Ini yang sudah jadi. Ini proses apa Bu namanya dijemur nggih? Mepe. Mepe. Ya ini namanya mepe yang sudah jadi. Ini motifnya bagus-bagus loh ini. Ya. Kontemporer ya dan abstrak. Ini. Ya, warnanya biru. Ini dibuat kayaknya dari SD Kali Sabuk 02. Ya, anak SD aja belajar di sini. Ya, kita juga anak SMP yang nggak mau kalah ya, belajar di sini. Ini Kampung Batik Giriloyo, ada tulisannya di sini. Terus ini namanya siapa ya ini? Hiliyah, yang buat Hiliyah. Mana lagi ini? Saya cari-cari dulu. Oke, tak berputar-putar dulu. Nah ini. Ini dari SDN 2 Kali Sabuk, ya Kali Sabuk. Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat saya kurang tahu ini. Ini juga terkenal nih. Nih. Ini juga ada konten kreatornya yang imut-imut, ya imut-imut hitam manis. Namanya Pak Seto Gokil. Ya gosong kileng-kileng katanya. No, Vino. Gambar apa no? No. Gambar apa we? Gambar Garuda. Garudanya Pak Prabowo ya no ya. Ya. Nanti Pak Prabowo kita undang di SMP Negeri 2 Panean ya Pak. No, Vino ya. Iya. Saya sampaikan kalau ketemu nanti waktu di keraton nanti ya. Nanti doakan Pak Sigit juga diwisuda di keraton ya, Keprajan ataupun Sentono Dalem juga masuk ini. Pak gurunya juga keturunan ini ya. Oke, kita lanjut di part berikutnya ya. Aduh, sip. Oke. Nih. Ada apa ini namanya? Gazebo-gazebonya banyak sekali di sini. Ini pendopo. Pendoponya bagus. Apa itu natural. Ada bata-bata kombinasi antara tanah, kayu, besi. Wes bagus pokoknya di sini. Hasil dari batik Giriloyo tadi ini salah satunya di kios ya, di kios Cindramata Giriloyo Imogiri Bantul. Ini batik-batiknya kayak gini, udah jadi bagus-bagus ini ya, bisa ke sini dan membeli ya. Ini yang sudah jadi baju untuk laki-laki, ada model kentangan, model ini, harganya bervariasi ya. Silakan bisa ke sini, bisa order lewat online, bisa boleh, ataupun ke sini langsung. Kalau ke sini nanti bisa dapat diskon malah ya. Silakan ke sini ya. Jangan lupa di channelnya Garuda Lawu, channelnya orang Magetan ya. Ini orang Magetan. Jangan. Mau beli apa Kak itu Kak? Lihat aja.
Nih batiknya. Nah. Mau beli? Iya. Dibeliin nggak apa-apa, Pak? Dibeliin. Iya. Iya nggak apa-apa. Nanti bayarnya kan kamu. Kan dibeliin. Iya. Bule mana? Mana bulenya? Oke, 99. Sama nilai harian, wes pas. Ya, ini hasilnya kios. Nih, bisa membayar pakai kris. Ini bagus-bagus Bank ya, teman-teman. Pendapatan Daerah DIY, Bank Jatimnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasirnya ini, nanti. Ya, di sini juga ada CCTV-nya. Nih, proses pembuatan batik indigo. Nih, indigo. Tak kira manusia saja yang bisa indigo, ternyata batik juga indigo. Nih, suasana yang di depan. Anak sambil menunggu kegiatan berikutnya. Ini sangat luas tempatnya. Kampung Batik Giriloyo, Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Prabowo, nanti jangan lupa support kami nggih, Pak Prabowo, Presiden kita, kebanggaan bangsa Indonesia. Salam dari Garuda Launya, Jawa Timur. Prajurit-prajurit NKRI ini Pak Prabowo. Ini nanti tentara semua ya. Amin. Ya, tentara. Ini prajuritnya Pak Prabowo nanti. Iya, ini. Insyaallah. Iya. Iya, udah masuk tadi. Nih, teman-teman mau beli nih. Beli. Foto. Itu ada turis tuh. Ada turis dari apa itu Korea nih, bisa foto-foto bertiga itu turis Korea. Nah, ini turis dari India ini. Aduh, India. kita tuh dari orang Korea. Nih, Bu Wiwi lagi makan pembayaran ya. Oke. Pak Mus mungkin mau membelikan oleh-oleh untuk calon istrinya di rumah. Ini yang mana Pak Mus? Belum. Karena ini menyesuaikan. Menyesuaikan budget dan anggaran. Mungkin Pak Fatmawan mau memberikan oleh-oleh buat putrinya yang tercantik. Yang mana Pak? Yang warna apa ya? Kesukaan Aisyah itu mana Pak? Anak junior saya itu suka yang warna-warna gelap. Warna gelap. Karena kulitnya kan putih. Iya, oke. Mungkin kalau ini semua berapa ya harganya? Nggak tahu. Ini. Nanti mudah-mudahan Pak Prabowo bisa hadir di SMP Negeri 2 Panean ya Pak Mus ya. Ini saya undang secara channel ini, mudah-mudahan Pak Prabowo Presiden tercinta masuk dan berkunjung di SMP Negeri 2 Panean. Kami undang Bapak untuk melihat kami yang sekolah di pinggir gunung Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Gunung Lawu, Desa Jabung, Kecamatan Panean, Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahwa Zulfalisa Salsabila dan nama saya Aliatul Eka Zafana Siroh. Jadi di sini kami akan menceritakan apa sih hal yang kita dapatkan di Kampung Batik Giriloyo ini. Hal yang kita dapatkan adalah kita dapat belajar sejarah batik dan dapat membuat batik sesuai dengan kerajinan dan kreativitas kita sendiri. Perasaan kita di sini adalah senang, gembira, dan seru karena kita bisa membuat batik sendiri. Itu tadi pendapat kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi wawancara. Di sini itu kegiatannya selain kamu membatik, apa saja yang kamu peroleh? Kamu memperoleh apa nih? Pembelajarannya apa nih? Belajar mencanting kain. Iya. Kalau di sekolah, ada apa tidak ada membatik itu? Belum ada. Belum ada. Tapi sebenarnya sudah ada loh. Ini yang ngajar Pak Roni itu ya. Ya. Itu sudah ada ya. Nanti bisa dikembangkan di sekolah
diajar sama Pak Roni ya, guru kita. Oke, nanti jangan lupa oleh-oleh di sini ini adalah oleh-oleh pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya. Gak apa-apa, turis kok. Turis SMP Negeri 2 Panekan.